Halo, nama aku Mei dan aku udah lulus kuliah DKV sekitar 2 tahun dan sekarang aku kerja sebagai content creator. Jadi kita langsung aja ke tugas-tugas DKV aku. Aku udah siapin tugas-tugas aku dan aku bakal mulai dari Nirmana karena itu yang paling banyak ditanyain. Yang pertama ini kita disuruh bikin komposisi pakai kertas mika yang dipotong-potong. Ini pas awal-awal banget aku belajar prinsip desain. Aku berharapnya sih orang-orang bisa fokus ke warna merah ini, tapi sebenarnya agak gagal sih. Karena walau yang lainnya itu cool tone, tapi ukurannya tuh masih balepan sama si merah ini. Dan bahkan ada yang lebih gede juga, jadi itu distracting banget buat objek fokusnya. Dan sebenarnya warna biru tua ini lumayan mencolok ya, jadi kalau aku bisa ulang mungkin aku pengen kurangin warna birunya, aku kecilin dan fokus ke warna merahnya lebih gede aja. Ini juga Nirmana disuruh potong-potong karton dan bikin pattern yang berulang-ulang. Menurutku ini patternnya menarik banget, tapi kurangnya adalah ini nggak rapi. Aku nggak sabaran banget pas gunting bulet-buletnya, terus si kotak-kotak kecilnya juga. Jadi akhirnya daripada pakai penggaris, aku kayak potong asal. Makanya nilainya juga dikurangin karena kurang rapi. Aku pengen kasih lihat juga ujian prakteknya, jadi ini kolase dari berbagai macam bahan, tapi aku cuma pakai koran. Dan jujur pas kuliah dulu aku tipe orang yang bener-bener selalu main aman, jadi kalau nggak ada referensi aku malah takut buat ngelangkah. Pada akhirnya aku ngulang beberapa kali pas ujian praktek dan pasrah dengan hasil yang ini. Pada akhirnya ini dapet 70-an gitu dan menurut aku wajar sih buat hasil yang kayak gini. Lanjut, ini Nirmana terakhir UAS disuruh untuk visualisasi musik. Jadi aku dapat lagunya Over the Rainbow yang kayak piano-piano sendu-sendu gitu. Jadi buat tugas ini kita disuruh fokus ke beat dan nada lagunya, jangan ke liriknya. Jadi tadi itu sketsanya dan ini eksekusinya. Aku ngerasa lagunya tuh kayak bikin tenang gitu kan. Jadi aku pakai warna biru yang lumayan banyak. Ini tuh kertas mika, terus aku bikin shadownya pakai spidol gitu deh. Aku gambarin vokalnya tuh kayak pelan-pelan naik, dia dari warna yang tenang gitu jadi lebih warm. Tetap ada piano-pianonya sedikit di ref, dan sampai ke bagian akhirnya dia pelan-pelan turun dan penuh dengan piano lagi. Ya kurang lebih gitulah. Ini salah satu hasil tugas favorit aku sih. Nah yang ini udah beda lagi, kalau nggak salah semester 3 atau 4 gitu. Jadi ini pertama kalinya belajar tentang brainstorming. Ini tuh amplopnya gede banget. Karena ukuran tugasnya gede, terus akhirnya karena nggak ada ukuran amplop, kita bikin amplop sendiri dari kertas coklat. Udah agak jelek gitu ya. Jadi kita tuh disuruh pilih satu buah, dan kebetulan aku pilihnya belimbing. Jadi setelah milih buah, kita disuruh buat kupas bentuk buahnya dari yang udah dipotong, dari angle atas, samping, atau depan belakang gitu. Udah gitu, kita lanjut brainstorming, kok ini kebalik. Nah jujur ini aku nggak paham banget brainstorming tuh kayak gimana, mind mapping tuh kayak gimana, jadi aku kayak ngasal aja. Pada akhirnya setelah mind mapping ini, kita bikin sketsa, pokoknya hasilnya tuh harus 50 biji kalau nggak salah. Jadi dari bentuk belimbing ini bisa jadi mirip apa aja sih. Misalnya pas dia dipotong jadi bintang, mirip bintang laut. Pas dia dipotong kayak wedges gitu, bisa jadi bawahnya perahu. Pokoknya bikin ini 50 biji sketsanya dan bakal dipilihin sama dosen walaupun banyak yang gak diterima. Kalau nggak salah harus ada 20 sketsa yang kepilih, tapi dari 50 sketsa ini aku nggak dapet 25, jadi aku tambah-tambahin sendiri akhirnya. Oke, tapi selain bentuknya, kita nggak bisa jadiin dia ke buah lain. Pokoknya kita harus cari elemen visual yang mirip belimbing, tapi nggak boleh ngubah esensi belimbing gitu juga loh. Nah dulu aku tuh nggak paham tugas ini tuh sebenarnya buat apa, tapi pas aku udah kerja aku ngerti kalau ini tuh berguna banget. Misalnya suatu hari kita harus ngedesain poster buah belimbing dan target marketnya misalkan anak muda. Mungkin kita bisa kasih lihat buah belimbingnya aja langsung, tapi kita juga bisa mainin visualnya. Misalkan belimbingnya itu ditaruh jadi perahu, jadi bintang. Secara visual itu bisa jadi lebih menarik dan lebih subtle. Itu cuma salah satu dari banyak contoh case aja ya. Pokoknya hal-hal tentang brainstorming kayak gini bakal selalu muncul ke depannya. By the way, ini hasil jadinya dari buah belimbing. Ini pakai cat poster sama pensil warna juga. Aku coba bikin backgroundnya yang agak gelap dan dingin gitu dibandingkan warna belimbing yang kuning gitu biar kontras. Walaupun yang terakhir tuh udah mulai kayak capek gitu kali ya. Ya begitulah kira-kira buat tugas ini. Ini juga mata kuliah yang sama.
Kebetulan ada progress booknya juga, jadi kayak dari awal sampai akhir ada dokumentasinya. Ini dulu aku niat banget sih karena covernya aku cutterin sendiri. Ini dari lagu juga, jadi ada 6 bait dan kita brainstorm lagi nih dari lagu yang kayak gitu bisa jadi visual yang kayak apa. Lagunya itu burung camar, terus aku kepikiran buat bikin burung camarnya tuh direpresentasiin sama payung-payung gitu deh. Dan setelah asistensi ini aku disuruh ganti warnanya supaya lebih kontras dan ada elemen-elemen juga yang diedit lagi. Nah selain ini sebenarnya ada alternatif lain, jadi aku gambarin pakai payung tapi beda tempat, tapi yang dilanjutin yang pertama doang. Ini sketsa lagi yang lebih detail, jadi buat bikin lebih kontras aku ganti warna payungnya jadi merah dan yang lain kayak yang gak terlalu berwarna gitu. Terus kita mulai cari referensi visualnya dan eksperimen eksekusinya. Ini aku pakai cat akrilik, watercolor, sama poster. Ini sebenarnya aku udah niat pakai watercolor duluan sih, cuma kayak formalitas aja. Dan hasil akhirnya tuh kayak gini. Kalau aku lihat sekarang sih mungkin lebih baik warna payung yang lain tuh jangan yang pastel-pastel kali ya. Mungkin kayak monokrom gitu supaya merahnya lebih kontras. Begitulah kira-kira menurut kalian cocok gak nih sama lirik-liriknya? Ini aku lanjut ke menggambar. Ini semester 1 sama 2 juga. By the way, ini aku kasih lihat tugas yang menurut aku bagus dan aku suka aja sih. Banyak tugas yang menurut aku kurang, terutama kayak tipografi, desain packaging. Mungkin aku bakal bikin video lainnya sih. Nah yang ini disuruh bikin gambar tentang pekerjaan gitu. Aku coba ambil tato artis, tapi kata gurunya tuh kayak warnanya mati, merah. Dan menurutku ini emang pilihan warna yang cukup aneh sih. Kayak ada pastel, tapi ada warna yang tua juga. Ini aku mau bikin kayak tangan gitu, tapi aku nggak mau bikin jari, jadi ambil lengannya doang dan menurut aku kurang jelas banget sih itu bagian tubuh apa. Tapi nilainya juga masih cukup oke. Terus ini kayak gambar-gambar still life pakai pensil. Ini kayak langsung di kelas gitu, ada modelnya. Ini juga pakai pensil warna, kalennya dikerenyes gitu. Terus di sini mulai pakai cat air. Aku nggak tahu kenapa, tapi di kuliah di cafe aku ngerasa banyak banget pakai muka sendiri. Jadi apa-apa tuh kayak bikin self portrait gitu loh. Ini masukan dari dosen aku kalau harusnya makin ke belakang tuh warna makin pudar, tapi aku nggak ngelakuin itu. Sebenarnya kalau aku lihat sekarang banyak banget sih yang bisa di-improve. Nah ini kayak bagian-bagian tubuh, ini PR aja sih. Dan self portrait pensil lagi. Ini feedbacknya proporsi hidungnya kepanjangan, tapi bener sih ini panjang banget. Dan ini juga live di depan kampus kayak ada air mancur gitu, dan harusnya belajar perspektif sih, tapi aku kayak nggak paham dan ya udah jadinya gambar langsung aja. Still life lagi, ini kayak lebih sabar dan lebih banyak waktu gitu. Aku suka sih teksturnya. Nah ini udah masuk ke semester 5 kalau nggak salah, ilustrasi. Ini pertama kalinya disuruh bikin kolase tapi dengan gaya naive art atau kayak art yang dibikin sama anak-anak gitu. Di sini aku lumayan panik dan tidak mengerti harus ngapain. Jadi aku pengen ngegambarin dua anak ini tuh lagi nongkrong di depan rumahnya, dan rumahnya itu di pinggir kali. Tapi emang kurang jelas gitu sih, sama aku juga nggak tahu mau bikin rumahnya kayak gimana sebenarnya. Buat yang ini kita disuruh pilih satu tempat daerah Indonesia dan gambarin ke satu komposisi gitu. Ini Maluku Utara, jadi aku lihat pakaian adatnya dan tariannya tuh kayak keren banget gitu. Dan aku juga tambahin aksesoris kayak alat musik dan rumah adat, dan yang emas-emas itu kayak aksesoris pas nikahan kalau nggak salah. Maaf ya kalau salah. Kalau sekarang menurut aku ini masih cukup oke, tapi masih bisa diimprove di detail-detailnya dan kontrasnya. Dan kalau bisa sebenarnya mungkin aku nggak bakal gambar dari depan sih. Mungkin aku bakal ambil 3/4 dan nonjolin elemen-elemen rumah adat dan alat musiknya tuh dengan lebih besar. Soalnya ini orangnya kayak dominan banget dibandingkan elemen lainnya. Dan mungkin ini adalah beberapa tugas yang bakal aku share hari ini, walaupun masih banyak. Oke, mungkin teman-teman udah lihat tugas-tugas DKV aku dulu. Mungkin ini sedikit pendapat aku. Jadi pas dulu aku kuliah sebenarnya aku kalau lihat referensi tuh jadi lumayan terbatas gitu loh. Oh karena referensinya kayak gini, aku harus ambil yang
mirip-mirip preferensi ini nih, dan gak boleh terlalu keluar karena nanti aku takut ide aku dianggap aneh atau enggak terlalu jauh dibandingkan briefnya. Tapi teman-teman semoga aja ini nggak membatasi teman-teman ya, karena menurut aku ketika kuliah itu emang waktunya kita buat explore. Jadi seaneh apapun ide kalian, sejauh apapun ide kalian, menurut aku sih coba aja, karena aku yakin dosen-dosen juga excited sama ide-ide baru kayak gitu. Sedangkan pas aku kerja sekarang, brief-brief dari klien tuh bakal jauh lebih strict dan kita bakal lebih terbatas gitu. Jadi ketika kita ada kesempatan explore di kuliah, itu tuh kesempatan yang bagus banget. Jadi itu aja sih, feel free kalau teman-teman mau tanya di kolom komentar, aku bakal coba jawab sebisa aku, atau kita bikin video selanjutnya kalau perlu.